Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ada 7 macam sikap hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim, yang kemudian diwasiatkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW agar menjadi prinsip dan pedoman hidup seseorang. Yang pertama, amaroni Rabbi an uhibbal masakina wadzunuwa minhum. Tuhanku memerintahkanku agar mencintai orang-orang miskin dan selalu mendekati mereka. Ini tercermin dalam kehidupan Rasulullah SAW yang tidak pernah membeda-bedakan mana orang yang papa, mana orang yang rendah, orang yang dalam kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan dengan orang yang kaya raya. Beliau tetap menyamakan kedudukannya dalam penghormatannya. Dan mudah-mudahan kita bisa ngikutin, karena ini sejatinya pelajaran untuk kita selaku muslim dan umat Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, amroni khalili an anzura ila man duni wala anzura ila man fauqi. Tuhanku menyuruhku agar aku melihat orang-orang yang ada di bawahku dan tidak selalu melihat yang ada di atasku. Artinya apa? Kita senantiasa hendaklah melihat orang-orang yang tidak seberuntung kita dalam hal urusan materi, dalam hal urusan duniawi, agar kita lebih pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak orang hari ini selalu mendongak, melihat ke atas, padahal Allah sudah memberikan segala kecukupan bekal hidup materi yang dimilikinya. Karena yang dilihat adalah yang tidak dimiliki, maka yang ada terasa kurang, belum ada, dan selalu dihantui rasa hubbud dunia. Karena apa? Ketika kita berusaha melihat ke bawah dalam hal urusan dunia, maka yang akan terwariskan pada diri seseorang adalah sikap qanaah, merasa cukup, dan kemudian timbullah sifat syukur, rasa syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Karena apa? Ketika kita selalu melihat ke bawah dalam urusan dunia dan tidak melihat ke atas, akan mewariskan selalu sifat rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amaroni Rabbi an ashilar rahima wa in udbirtu. Kata Nabi, Tuhanku memerintahkan kepadaku agar aku tetap menyambung tali silaturahim, kekeluargaan, sekalipun tidak dianggap. Ini yang tidak mudah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang itu lebih mudah, lebih menyambung kepada orang yang sudah berbuat baik. Ketahuilah, kalau kita membalas kebaikan orang, itu bukan menyambung, karena sudah suatu keharusan. Fa idza khuyyitum bidahiyyah fahayyu bihasani minha aw rudduha. Ketika kita diberi kebaikan, diberi nilai-nilai kebaikan dari orang lain, maka balaslah kebaikan itu. Kalau perlu lebih baik dari kebaikan orang itu, atau minimal sepadan. Kemudian kenapa kita dianjurkan untuk menyambung silaturahim? Agar kita diluaskan rezekinya, agar kita dipanjangkan usia kita, dan dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada di dalamnya, suka menyambung kekeluargaan, silaturahim dengan orang-orang yang sudah memutuskan komunikasi dengan kita. Selanjutnya, sahabat yang dimuliakan Allah, amaroni Rabbi alla as'ala ahadan syai'an. Yang ketiga, diajarkan oleh Nabi bahwa Tuhanku menyuruhku agar aku tidak bertanya hal-hal yang tidak layak ditanya tentang seseorang. Ini yang kadang orang tidak memperhatikan, betapa pentingnya kita menjaga hal-hal yang sifatnya privasi,
yang ada pada diri orang lain. Tidak perlu kita bertanya hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Apalagi itu sifatnya sangat-sangat rahasia, sangat pribadi. Biarlah yang pribadi menjadi rahasianya sendiri. Karena kita pun punya hal-hal yang privasi yang tidak perlu orang lain tahu. Maka jagalah lisan ini untuk kepo. Anak sekarang istilahnya menyebutnya rasa ingin tahu hal-hal yang tidak perlu kita perlu tahu. Selanjutnya sahabat, amaroni rabbi an aqulal haqqa walau kana murra. Tuhanku memerintahkan aku, kata Nabi, agar aku menyampaikan sesuatu yang hak, yang benar, walau terasa pahit. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semakin berat. Karena hari ini orang itu kalau sudah terbelenggu oleh sesuatu kebaikan orang lain, kadang untuk berkata benar itu jadi keluh. Maka ujian para alim, para ulama ketika berdakwah adalah bagaimana tetap konsisten, tetap istiqomah menyampaikan kebenaran, walaupun itu kadang pahit. Karena apa? Mengandung resiko yang tidak ringan, bahkan ancaman sampai kematian. Kemudian amaroni rabbi alla akhafa fillahi laumata laim. Berikutnya kita dianjurkan oleh Allah, Rasulullah diwasiatin, Tuhanku memerintahkan aku agar aku tidak takut dimaki, dimarahi ketika bertindak, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita semua agar kita tidak cengeng, tidak mudah menyerah dan kalah ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir, amaroni rabbi an uktsira min qauli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketujuh, Tuhanku memerintahkanku kepadaku agar membaca hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena lafaz hauqalah adalah kanzun min kunuzil jannah, benteng atau bangunan atau istana di antara bangunan dan istana-istana surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengikuti jejak contoh yang sudah diteladankan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, menjadikan prinsip-prinsip pedoman hidup dari 7 poin di atas. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.